Salam damai sejahtera, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai Bapak Ibu Saudara-saudara di mana saja berada. Jumpa kembali dalam renungan harian di hari Sabtu, tanggal 11 Mei 2024. Mari kita berdoa. Tuhan sumber hidup dan kehidupan kami, bersyukur atas hari karunia-Mu, atas ruang dan waktu sejenak kami bersama-sama akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya oleh tuntunan Roh Kudus kami memahami dengan benar dan firman-Mu terus menuntun langkah kami berjalan pada kebenaran. Ampuni dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab dari Injil Yohanes pasal 16 ayat 4 sampai ayat 11. Tetapi semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya apabila datang saatnya kamu ingat bahwa aku telah mengatakannya kepadamu. Hal ini tidak kukatakan kepadamu dari semula, karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu. Tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku, dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, "Kemana engkau pergi?" Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu, adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa, karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran, karena aku pergi kepada Bapa, dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman, karena penguasa dunia ini telah dihukum. Amin. Tema renungan kita ialah supaya kamu insaf. Atau dalam bahasa Toraja dikatakan Kumua Ambikanasai. Sahabat renungan harian yang diberkati oleh Tuhan, kehilangan sosok andalan dari kehidupan sehari-hari memang sangat mendukakan. Betapa tidak, yang tersisa hanya kenangan manis dan indah. Namun, bagaimanapun hidup harus berjalan, atau life must go on, kata orang-orang yang sadar akan hakikat hidup. Fokus pada kenangan dengan sosok tertentu rupanya bisa mengganggu jalannya kehidupan. Saudara-saudara, Yesus telah mengantisipasi goncangan yang akan dialami dan dihadapi murid-muridnya ketika Ia tidak lagi hadir dalam rupa badani. Hal yang serupa belakangan dialami orang-orang Kristen perdana karena tidak ada lagi saksi mata. Pernyataan janji tentang penghibur disampaikan Yesus untuk menolong murid-muridnya melihat dan merasakan kehadirannya dalam sisi yang lain. Dengan begitu, Yesus hendak menekankan sesuatu yang sama pentingnya dengan kehadirannya dalam wujud roh. Penghibur yang salah satu karyanya adalah menginsafkan manusia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, karya Kristus yang telah mati dan bangkit mesti berlanjut dengan karya roh yang menginsafkan. Tanpa keinsafan, manusia tetap celaka dan terhukum. Inilah alasan adanya akta pengakuan dosa dalam setiap liturgi gereja Toraja. Akta ini selalu menjadi bagian penting yang di dalamnya karya roh yang menginsafkan itu dialami. Tentu saja, keinsafan itu bukan sesuatu yang bersifat liturgis belaka, melainkan senantiasa terjadi dalam hidup sehari-hari. Untuk itu dalam akta pengakuan dosa, di setiap ibadah penting untuk benar-benar mengajak kita untuk menginsafi betapa hidup kita selalu dicemari dengan dosa, dan jangan seakan-akan pengakuan dosa itu hanyalah kebiasaan saja atau pelengkap liturgi. Marilah saudara-saudara senantiasa insaf akan segala dosa kita di hadapan Tuhan. Roh Kudus menolong kita. Haleluya. Amin.
Marilah kita berdoa. Kemuliaan hanyalah bagi-Mu ya Tuhan, sumber hidup dan kehidupan kami. Bersyukur untuk ruang dan waktu sejenak ini, kami boleh mendengarkan firman-Mu. Firman-Mu terus menuntun kami, supaya oleh tuntunan Roh Kudus, kami pun insaf, kami hidup dalam kebenaran. Dan kiranya kami senantiasa menyadari perjalanan kehidupan kami yang seringkali jatuh ke dalam dosa. Kami mohon ampuni kami dan kasihani kami Tuhan. Tuntun kami oleh kebenaran firman-Mu ini berjalan pada kehendak Tuhan. Berkati dan lindungi kami semua dalam segala aktivitas kami hari ini. Mampukan kami untuk hidup dalam kebenaran takut akan Tuhan. Ditopanglah setiap anak-anak Tuhan dalam tugas tanggung jawab, dalam pendidikan, dalam pertumbuhan, dalam masa muda. Juga kami menaruh pengharapan kami, mereka yang sedang bergumul dengan sakit, mereka yang berduka cita, mereka yang berbeban berat menghadapi pergumulan-pergumulan kehidupan. Tuhan pulihkanlah, berikanlah kekuatan, juga Engkau sumber kelegaan akan menopang setiap anak-anak Tuhan. Dalam sukacita pertambahan usia, ulang tahun perkawinan, ataupun kesuksesan yang diraih, Tuhan sempurnakan sukacita anak-anak-Mu. Dan orang tua kami di masa tua mereka, kiranya mereka tetap berbahagia, bersukacita di dalam Tuhan, terus mengandalkan Tuhan, bahkan mempercayakan hidup ini hanya kepada Tuhan. Gereja-Mu di tengah-tengah dunia ini, kiranya juga dimampukan untuk terus mengerjakan tanggung jawab panggilan, bersekutu, bersaksi, dan melayani. Pemimpin kami diberkati, bangsa yang kami cintai dalam berbagai kemelut hidup yang harus dihadapi. Kami yakin Tuhanlah yang akan terus memulihkan keadaan bangsa kami, menopang pemimpin kami untuk juga tetap memimpin dalam kebenaran dan keadilan. Kami pertaruhkan kehidupan kami di sepanjang hari ini, bahkan sepanjang hidup karunia Tuhan. Ampuni dosa kami, sempurnakan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat renungan harian yang diberkati oleh Tuhan, selamat berakhir pekan, selamat beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, tetaplah semangat, bersukacitalah senantiasa. Tuhan Yesus berkati.